Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendalu kagem dulur-dulur sedaya. Selamat malam untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran tentunya ya, kita awali dari permintaan saudara-saudara kita tentang maraknya jenglot. Ya, Cek Dayu, bagaimana cara membedakan jenglot itu ya? Kita bedakan, tidak usah menggunakan tenaga dalam, tidak usah menggunakan terawangan. Kita memakai cara yang sangat mudah, praktis, hanya sekejap mata kita bisa membedakan ya. Sebenarnya untuk apa sih jenglot itu? Kok diburu banyak orang? Itu tadi pertanyaannya seperti itu. Terus ya. Jenglot itu sebenarnya apa? Terbuat dari apa? Tuh, sebenarnya diciptakannya jenglot itu di tahun berapa? Ada yang tanya seperti itu ya. Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana sih kita memastikan jenglot itu asli dan tidaknya? Ya, secara istilahnya dengan cara yang sangat akurat. Tidak usah ritual dan lain sebagainya. Begitu tadi ya. Jadi saya jelaskan insya Allah dengan sangat baik, bisa dilogika, ya bisa dimengerti dengan penyampaian yang mudah, tidak perlu dengan penyampaian yang berlebihan itu ya. Ya, semalam ini kita belajar tentang jenglot dari saudaraku semua di sana, tidak perlu terawangan, tidak perlu apa, langsung bisa membedakan. Apa dijamin? Saya jamin langsung bisa ya. Tuh, kok saya itu pernah beli jenglot harganya puluhan juta, ini kok nggak ada reaksinya gitu. Rambutnya panjang gitu ya, sampai kakinya saja itu lebih panjang rambutnya gitu. Rambut yang mana yang panjang? Dulur-dulur, ini yang harus kita ketahui ya. Memang sudah sangat lama sekali pada minta itu tentang jenglot atau Bathara Karang dan lain-lain ya sejenisnya itu ya. Kok ada yang ini matanya ditutup, kenapa? Mungkin malu kan. Banyak lampu sekarang, kalau di zaman dulu kan lampunya jarang. Lampu kecil itu aja di dalam rumah, yang di luar rumah nggak ada ya. Seperti itu. Jenglot matanya ditutup, ya mungkin malu gitu. Makanannya kenapa darah? Sekarang saya yang ditanya. Ganti saya yang bertanya. Kenapa setiap kali makhluk-makhluk yang berwujud kayak patung manusia dan lain sebagainya yang punya taring kamu hubungkan dengan darah? Itu yang harus kalian jawab dulu. Ya, kita kembali lagi dan pemahaman seperti itu kita ganti ya. Untuk pembelajaran ini tidak panjang, cuman sebentar saja untuk pemanasan. Nanti kita ganti, tadi ada pembelajaran permintaan pelet senyum pengantin ya. Senyum pengantin itu ada sumpah Adam dengan sumpah Hawa, itu yang dipakai seperti itu untuk penundukan. Sangat kuat sekali. Dulur-dulur, kita memulai tentang pembelajaran yang dikira sangat sulit ini. Sebenarnya tidaklah sulit, sangat mudah sekali. Dikira pembelajaran seperti ini untuk membedakan jenglot itu sangat sulit sekali dengan tata cara yang sangat ribet pula. Sebenarnya tidak kok. Yang penting nomor satu, kita waras itu aja udah cukup. Kalau kita waras itu waras lahiriah maupun batiniah, insya Allah sangat mudah sekali kalau kita sedang dalam keadaan waras ya. Betul-betul begini, kenapa jenglot itu kecil? Tuh, katanya jenglot maupun Bathara Karang itu adalah orang yang bertapa ya, tidak bisa muksa, akhirnya wujudnya mengecil dan mengecil ya.
Yang saudara ketahui biasanya itu dibuat dari tubuh kelelawar, kakinya gitu kan. Kalau nggak kelelawar, biasanya yang dipakai adalah katak, kodok ya. Itu yang dipakai untuk membuat jenglot, dikasih rambut. Itu di sini ini titik terangnya. Saudara pahami agar mengerti ya. Kita melihat jenglot sekali lihat saja, sekejap mata ini, sebelum mata berkedip kita sudah tahu kalau jenglot itu palsu atau asli ya. Ini didengarkan dengan baik-baik agar kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita itu nggak tertipu dengan jenglot-jenglot itu. Tidak usah cari apa kekayaan dengan jenglot ya, cari apa itu namanya, sesuatu hal yang aneh dengan jenglot. Jenglot nanti kalau punya jenglot akan begini begitu, tidak usah percaya itu dulu. Yang penting ini intinya kita ketahui jenglot asli dan tidaknya ya. Ini didengarkan baik-baik, langsung paham seketika ya. Setelah saya terangkan langsung paham. Jenglot itu kan kecil, tubuhnya mengecil, seluruh tubuhnya itu kan mengecil, pengertian jenglot itu ya. Betoro karang manusia di zaman dulu yang memang besar, tubuhnya makin mengecil, seluruh tubuhnya makin kecil dan kecil itu secara jenglot. Kita lihat kecilnya itu keseluruhan apa tidak. Kalau tidak berarti kan nggak asli ya. Ini nomor satu. Tuh, jenglotnya saja cuma 6 cm, paling panjang 10 cm, ibaratnya ya segitu ya, 6 cm. Rambutnya 15 cm. Ini lebih panjang daripada tubuhnya. Kalau ini masih dikatakan wajar, anggap saja rambut itu hidup ya. Tuh, yang hidup itu rambut mana saja? Apakah rambut kepala saja? Harusnya kalau hidup semua rambut itu hidup semua ya. Tuh, di mana-mana. Tuh. Ya. Terus kenapa yang kalian lihat, saudara lihat, yang pernah kita lihat secara umum, katanya punya jenglot asli ini itu makanannya darah, rambutnya panjang tapi besar-besar dengan rambut mirip rambutnya orang zaman sekarang, itu kan pasti bohong ya. Kalaupun tangannya mengecil, kenapa rambutnya nggak mengecil? Kalau orang segitu tubuhnya hanya 6 cm, ukuran rambutnya itu harusnya berapa ukuran besarnya? Kecil dan besarnya bukan masalah panjang. Kalau masalah panjang itu memang anggap aja kalau hidup itu bisa memanjang. Tetapi kalau besar ya, ini yang harus saudara perhatikan. Rambutnya kok besar-besar ya, kayak rambut orang zaman sekarang, kayak rambutnya temanku, kayak rambutku dan lain-lain. Apa? Bohong. Bohong. Kalau kakinya mengecil, tangannya mengecil, kepalanya saja mengecil, kenapa rambutnya tidak mau mengecil, hanya panjang saja? Ini yang harus kita ketahui. Ya. Dulu kepalanya besar, rambutnya pun banyak. Sekarang jenglotnya kecil, rambutnya besar-besar, ya, panjang. Itu jumlah rambutnya pasti lebih sedikit daripada manusia pada umumnya. Kalau manusia itu hanya mengecil, kenapa rambutnya berkurang? Harusnya kan rambutnya itu ikut mengecil. Kalau rambutnya kok ikut panjang kayak gitu. Cara meniru semacam ini, cara menipu semacam ini kurang detail. Harusnya kalau kita ahli meniru ya, harus yang detail. Jangan yang bawah saja yang dikecilkan, yang atas masih besar, tapi jumlahnya cuma sedikit. Tentunya seperti itu kan. Rambut kita itu andai kata manusia utuh itu berapa ribu ya. Berapa ribu rambut yang tumbuh di kepala. Sedangkan ketika mengecil barang itu ya, harusnya itu masih utuh rambut itu sebanyak itu. Hanya
ukurannya saja yang lebih kecil rambutnya, meskipun panjang harusnya kecil gitu. Tetapi ini kenapa yang kita jumpai ini kok rambutnya masih besar-besar dan jumlahnya pun sangat terbatas sekali? Itu sudah kelihatan kalau bohong ya. Tuh, kita ketahui dari situ aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi ada ini, ada jenglot, ada ini, kamu panik, wah jenglotnya kayak asli, kulit punya, semua itu bisa direkayasa. Yang penting kita membedakan itu tidak usah jauh-jauh ya. Kita membedakan itu dari kepalanya saja itu loh ya. Dari rambutnya saja itu satu aja itu cukup, tidak perlu dari mana-mana ya. Dan kita ketahui antara bentuk kaki manusia dengan bentuk kakinya katak itu pasti berbeda. Tetapi yang sering kita jumpai adalah yang berbentuk kaki katak maupun kelelawar. Rata-rata seperti itu ya. Diamati kayak seperti masih ada dagingnya ya, iya wong dia juga baru dikeringkan kan, itu masih ada kulitnya seperti itu ya, agak kehitaman, kecoklatan. Tuh, ada juga yang putih, katak putih itu yang dipakai. Makanya nggak usah bingung untuk membedakan jenglot putra, karena rambutnya saja dilihat itu sudah cukup. Kita tidak perlu melangkah yang jauh-jauh lagi ya kan. Wah ini kok kayaknya palsu ini, tetapi ininya kok bagus kayak hidup, ini hidungnya dilihat, matanya kok sama. Akhirnya apa? Kamu menutupi kekurangan yang ada di itu tadi, tiruan jenglot itu tadi. Tidak usah seperti itu. Kalau kamu sudah melihat rambutnya kok sebesar rambut orang zaman sekarang, pasti bohong. Karena apa? Orangnya, jenglotnya sudah tidak seukuran orang sekarang gitu ya. Terus kita masalah rambut ini, rambut dan rambut ya. Manusia itu rambutnya bukan hanya di kepala. Tuh, ada lagi yang ditumbuhi rambut. Anggap saja itu 15 cm ya. Tuh, anggap aja 15 cm rambutnya atau 10 cm. Tapi kalau jenglotnya cuman 6 cm, apa ya nggak kelihatan kan? Tertutup. Yang atas ada di belakang tertutup. Yang depan ya tertutup juga, yang karena kalau nggak apa itu tadi tidak bisa mengecil rambutnya, harusnya mengecil semua begitu ya. Jadi nggak apa istilahnya, nggak brewok gitulah ya. Tuh. Nah, jenglot itu sudah palsu, rambutnya udah masih besar-besar seperti rambutnya orang zaman sekarang, itu kan bohong. Dari sini saja kita sudah bisa membedakan. Hanya sekejap mata melihat kita itu sudah tahu. Oh ini jenglot rambutnya kok sama dengan rambut saya, rambut teman saya, seukuran orang zaman sekarang. Pasti kan bohong. Kenapa rambutnya nggak mau mengecil? Tuh, harusnya semua itu mengecil gitu ya. Dengan ukuran rambut yang sangat istimewa, kecil. Kalau makhluknya cuma 6 cm, rambutnya kecilnya pun harus mengikuti. Bukan pakai rambut sapi atau rambut manusia di zaman sekarang, itu pasti bohong. Tuh, dulu tidak usah pada berebut atau tertipu dengan barang-barang seperti ini. Nanti hanya menghabiskan uang dan tidak ada manfaatnya ya. Kita nanti kalau mau kok pengen ada yang menawarkan, atau kita dapat sendiri, atau dapat sendiri dari sawah atau dari jalan atau dari mana, kita lihat rambutnya, ukurannya ikut mengecil apa enggak. Kalau ikut mengecil mungkin itu ya bisa dikatakan asli, tetapi kalau tidak ikut mengecil berarti itu sudah rekayasa manusia, seperti itu ya. Tuh, niatnya ya bukan untuk menipu sih, niatnya itu untuk seni saja, untuk seni. Kok kabarnya ada begini, benar seperti ini. Jadi orang jiwa seni itu yaitu tadi kalau ada bayangan bentuknya seperti ini, manusia mengecil, dia itu sudah bisa membuat gambaran sedemikian rupa. Mungkin rambutnya belum bisa meniru, karena rambutnya ini adalah inti nomor 1 ya, untuk membedakan asli dan tidaknya. Ini yang sulit di sini ini. Jadi peniru ini belum bisa meniru rambut daripada jenglot yang sesungguhnya. Itu dulur-dulur.
Nih wawasan seperti ini seperti sepele ya, karena hanya diucapkan barang yang tidak ada kan begitu ya. Tuh, kalau nanti saya bawa 5 atau 6, 10, nah, rambutnya panjang-panjang besar-besar itu kan kayak di umum-umum itu ya, di pasar di mana-mana itulah, di apa antik-antik itu ya, di tempat antik atau apa itu yang di pasar. Itu kayak gitu, rambutnya panjang, dibikinkan kotak apa gitu kan. Kalau disentuh bisa berdiri, ya bisa berdiri, kakinya dipegang, dipencet gini kan. Nah, kan pasti berdiri dia. Tuh, bentuknya begini, sini begini ya, sini ditekan, nah yang sini pasti naik gitu. Gak usah apa, gak usah istilahnya terlalu kaget melihat yang seperti itu hal-hal yang biasa saja kok. Tuh. Untuk hal ini tentang apa itu namanya jenglot itu nggak usah diburu. Kalaupun ada, sepatutnya mendatangi saudara sendiri, entah dikasih orang yang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Bukan jenglot-jenglot yang rambutnya besar-besar seperti sekarang ini ya. Kalau seperti zaman sekarang ini rambutnya wes gak cocok ya. Mosok kepalanya sekecil itu rambutnya besar-besar seperti ukuran orang zaman sekarang, kan lucu. Ini aja loh kita ketahui, dari sini kita bisa membedakan jenglot asli dan tidaknya ya dulur-dulur ya. Kita akhiri dulu tentang pembelajaran yang ini, kita ganti pembelajaran yang lain, karena pembelajaran tentang jenglot seperti ini tidak perlu dipanjang lebarkan, hanya sekilas saja kita sudah tahu membedakan jenglot ya. Nggak usah nanti walaupun kasih kata pemanis, kata yang serem-serem ya, kamu nggak usah takut, nggak usah kepincut juga tentang itu kelebihan daripada jenglot. Kalau rambutnya masih besar itu pasti palsu, saya pastikan seperti itu ya. Saya itu bermain benda-benda seperti itu ya sudah dari zaman sudah puluhan tahun ya. Jadi punya barang itu puluhan ribu, mulai dari pedang, pusaka dan jimat-jimat, berbagai jimat banyak banget. Kita bisa membedakan tuh. Makanya pengalaman seperti ini saya bagikan kepada saudara karena pada minta tolong dikupas tuntas tentang masalah ini. Ini kan sudah tuntas, sebenarnya hanya 1 menit saja sudah tuntas kalau mau diisi 10 menit ya. Nggak sulit kok, cuman itu saja dari rambut ini aja loh. Kalau rambutnya masih utuh seukuran orang-orang zaman sekarang itu pasti bohong, itu aja sudah beres gitu. Nggak imbang, masa rambut besarnya hampir sejarinya jenglot kan nggak mungkin kan. Itu loh dulur ya. Dah, saya cukup dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.